Oke. Nah, jadi pertama kita akan seperti biasa membuat project kalau di Visual Studio Code. Untuk membuatnya yang lebih mudah, kita tinggal masuk ke sini, si Windows Explorer ya. Nah, kita bikin aja. Misalkan di sini, saya taruh sini. Kemudian ASP, kemudian latihan 2021. Nah, saya akan bikin folder absensi online B ya. Saya buka aja ini. Yang paling simpel adalah seperti ini. Kita nggak usah pakai terminal untuk membuat foldernya. Kita klik sini, kita klik kanan aja, copy. Nah, ini udah ke copy. Setelah kita copy foldernya, kita akan berpindah ke si Visual Code. Nah, kita masuk ke terminal, new terminal. Oke, yang lama-lama kita hapus. Nah, saya tinggal tulis cd spasi, klik kanan, paste. Nah, kita tinggal enter. Kita udah berada di folder si Visual Studio untuk projectnya. Nah, setelah kita di projectnya, kita tinggal bikin code untuk project. Kita menggunakan .NET new web app. Nah, kita bikin web app baru ya. Kita enter aja. Otomatis kita akan dibuatkan projectnya. Nah, setelah selesai, kita masuk ke file, open folder. Nah, kita open folder. Nah, ini pilih foldernya. Kita kalau nggak tahu di mana ya kita tinggal searching aja ya. Kita ingat tadi foldernya di mana. Kita select folder. Nah, ini dia akan kebuka. Nah, ada pilihan select one of two project. Kita pilih aja yang kalau content project. Nah, setelah kita ke select all content project, kita tekan yes untuk show si extension. Kita yes. Itu seperti itu. Nah, kita masuk ke terminal lagi, ya. Di terminal tadi, kita masuk ke terminal. Kalau mau terminal baru ya terminal new terminal. Tapi kalau nggak mau terminal baru, kita klik yang di bawah sini nih. Ini kita akan close nih. Kita klik aja di sini, dia akan tampil terminal. Nah, kemudian setelah kita punya projectnya, kita akan membuat halaman login. Nah, cara membuat halaman login itu ada dua. Yang pertama adalah menggunakan cara manual atau kita bisa menggunakan cara tercepat. Nah, kalau untuk cara cepat kita menggunakan perintah dari .NET. .NET new page, name-nya apa? Kita pakai name login, namespace-nya apa? Nah, untuk namespace kita bisa lihat. Sebenarnya kita udah tahu absensi online B. Tapi kalau kita masih ragu, kita buka aja salah satu page yang sudah ada, indeks misalnya indeks HTML. Kita lihat aja, oh namespace-nya adalah absensi online B. Nah, kita namespace-nya adalah absensi online B. Pages. Output-nya apa? Output-nya adalah pages. Ini cara membacanya adalah kita memerintahkan .NET untuk membuat halaman baru dengan nama login dan nama space-nya adalah absensi online B. Lokasi namespace-nya di absensi online B.page. Hasilnya itu berupa page. Ya. Oke. Kita enter. Ini nggak ada error, maka akan tercipta hasil
login CS.html ya. Nah, kalau kita mau bikin secara manual, kalau membuat secara manual adalah kita pakai bikin satu-satu. Ya, kita akan bikin satu-satu kalau secara manual. Nah, secara bikin manual, kita di page nih, ya, kita klik kanan, new file. Jadi kita taruh di page, new file. Dan saya bikin logout.cs.html. Nah, kita udah punya logout.cs.html. Untuk file CS.html ini kita harus bikin double ya. Bikin file double. Yang tadi login itu kan kita kalau lihat dia akan otomatis dibuatkan ininya. Nah, ini login CS.html juga sama kan. Dibuatkan namespace, login model, page model. Nah, kemudian kalau yang si logout kan belum ada. Nah, kita bikin secara manual. Kita bikin juga di sini halaman razornya. Klik kanan, new file. Nah, kan tadi logout.cshtml.cs. Kita bikin untuk halaman modelnya. Nah, baru kita harus bikin secara manual. Yang di logout ini kita harus add page, ya, kemudian add model. Kita pakai absensi online web dot pages dot logout belum ada. Kita tambahkan dulu nih. Ini di logout cs.html.cs-nya kita harus tambahkan, ya. Kita tambahkan untuk si logout-nya. Untuk menambahkannya kita tinggal ikutin aja seperti yang si login ya. Kalau bingung ini apa ya? Nah, kita tinggal copy aja nih. Kita copy aja yang ada. Kita copy. Yang paling enak ya. Logout. Nah, ini logout CS.html-nya. Kita tambahkan, kita tinggal rubah. Nama kelasnya logout model. Nah, ini page model. Nah, kita import. Using Microsoft Razor MVC page model. Kita udah punya nih untuk logout. Nah, ini logout page dot. Nih, logout model udah ada. Ya, kita add. Udah. Kita biarkan. Nah, kita jadi udah punya untuk login dan logout. Yang logoutnya kalau secara manual. Oke. Nah, kita akan kembali ke login. Nah, di login CS.html kan kita akan membuat login. Nah, di sini. Kita kan belum punya tampilannya akan seperti apa. Nah, untuk bikin tampilannya itu kita bikin secara manual. Ini kita layout. Jadi karena ini layoutnya itu sudah ada ya defaultnya, kita bikin layoutnya itu kosong. Jadi layoutnya nggak sama dengan layout defaultnya. Nah, kita bikin layoutnya 0. Baru kita pakai doc type-nya HTML. Nah, kemudian HTML. Kita pakai language-nya English. Nah, kita bikin kalau bikin HTML atau bikin apapun, setelah kurung buka, kurung tutupnya langsung kita tulis. Jangan berurutan dari atas ke bawah, tapi buka, tutup, dan seterusnya. Nah, misalnya saya contohkan bikin head nih. Nah, bikin head langsung saya tutup. Ya. Kemudian di bawahnya saya bikin body. Body juga saya langsung tutup. Nah, di head ini kita ambil scriptnya. Source-nya
Nah, source-nya di mana? Kita pakai seperti ini untuk melakukan ambil library. Library jQuery, karena kita mau input jQuery, this jQuery.min.js. Nah, kita udah punya. Nah, kita akan ambil dua yang lainnya. Di mana kita lihat di sini. Nah, yang dimaksud library adalah ini, lib. Nah, ini ada jQuery. This jQuery min.js. Nah, kita juga akan mengambil untuk bootstrap. Itu ada this, CSS, dan JS. Nah, untuk membuatnya kita ambil link href sama dengan link bootstrap this CSS bootstrap.min.js. rel sama dengan rel style sheet id sama dengan bootstrap. Oh, kok sih? Link. Nah, ini juga link. Pakai link. Oh, ini kurang. Makanya error. Nah, kemudian kita akan tambah lagi untuk si script-nya si bootstrap. Bootstrap min JS bootstrap.min.js. Kita udah punya untuk si script-nya. Nah, untuk body kita akan bikin form-nya. Nah, form-nya adalah kita pakai div class container. Nah, ini nama kelas ini kita ngambil dari si bootstrap. Tadi class row, kemudian di dalamnya kita bikin lagi div class kolom sm9 kolom lg5 nx auto. Ini kita panjang bikinnya ya. Karena panjang, dan kita akan ngabisin waktu, saya ambil aja dari yang sudah ada. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi saya tambahkan setelah MD5 tadi, saya tambah. Oh, ini masih belum. Oke. Ini dari yang sudah ada. Jadi ini hanya pembuatan menu login yang biar kelihatan bagus. Sebenarnya yang paling penting itu dari sini ke sini.
Nah, ini yang paling penting. Kalian punya form sign in, method post, kelasnya, kita bikin grup, input, ASP form. Nah, ini username. Yang paling harus kita lakukan adalah ID-nya ini. ID-nya username sama password. Nah, tipenya yang atas email, jadi kalau mau input dia harus bentuknya email. Nah, yang di sini tipenya password kalau kalian mau encrypt. Tapi kalau tidak, kita ganti teks. Nah, saat ini kita akan ganti teks yang lebih mudah. Setelah kita ganti teks, nanti kita di sini tambahkan kolom pesan. Kalau misalkan salah. Nah, ini di sini ada kelasnya, bentuknya apa, kemudian placeholder itu adalah suruh ngisi. Silakan input apa gitu. Ini placeholder itu kayak teks yang di dalamnya yang suruh kayak hint gitu loh. Oke, kita setelah bikin login ini akan masih ada error karena di sini kita modelnya belum dibikin ya. Oke. Setelah bikin ini kita akan coba bikin passwordnya itu tersimpan dalam misalkan database, anggap aja database. Sebenarnya ini masih hardcode ya. Ini kita bisa taruh di app setting ya. Di app setting ini kita taruh code tapi yang tersembunyi. Nah, kita bikin pakai namanya user ya. Namanya kita kasih nama user. Kemudian kita kasih nama email. Nah, emailnya misalkan admin absen.com ya. Kemudian password kita kasih nama password admin aja, admin ya. Ini pakai kutip 2. Oke. Jadi kita sudah punya database ya, databasean. Kita punya settingan namanya user dengan usernya, passwordnya admin, dan user login emailnya adalah admin absen.com. Setelah kita bikin, kita akan membuat kelas model. Nah, kita klik aja di absen yang di atas, kita tinggal plus new folder aja. Kita kasih namanya models. Nah, dari models itu kita klik kanan, new class. Nah, kita kasih nama user.js. Ya. Nah, kita udah punya model user.js. Kita akan isi si model ini dengan data. Kita bikin public integer ID. Kita pakai get set. Kemudian kita public string email, kita get set. Ya, kemudian public string message get set. Nah, kita udah punya passwordnya belum ya? Public string password get set. Ya, kita udah punya. Nah, setelah kita punya model, kita masuk ke halaman login cs.html.cs ya. Nah, kita di sini kita bikin si login ini untuk konfigurasinya kita bikin public public private only di configurasi
location, configuration, kita bikin public, ya. Ini ada suara apa ya? Kalau memang nggak mau ikut, mending out aja, langsung absen. Jangan ganggu yang mau belajar. Oke. Kita kasih namanya. Kita bikin instannya. Namanya adalah, oh sorry, ini harus di dalam. Login model. Ini konfigurasinya itu harusnya kita using Microsoft Action Configuration. Ini kalau mau panjangnya ya. Kita import using nah ini dia using Microsoft Configuration configuration. Nah, kita bikin this the configuration sama dengan configuration. Nah, ini configuration yang ini adalah di luar, kemudian kita isi dengan configuration yang ada. Oke. Nah, setelah kita bikin configuration-nya, kita tambahkan untuk bin property-nya. Nah, kita bikin bin property public string user email. Nah, kita samakan get set ya. Nah, jadi ini user email ini sama dengan yang di sini. User email. Nah, sekarang nanti kita akan bikin yang password. Kita bikin lagi bin property public string password get set. Ya, nah kita udah punya untuk passwordnya. Yang message juga public string message. Kita bikin get set. Ya. Nah, jadi kita udah punya untuk si page model ini. Nah, kita akan di page model ini kita tambahkan untuk metode hostnya, ya, agar datanya bisa kebaca. Kita pakai public async task the action result on post. Nah, di sini harus rada hati-hati ya. Kalau salah nanti akan jadi error. Ini pakai. Jadi kalau misalkan kita salah nulis, itu suka jadinya error. Bisa nggak bisa jalan. Oke. Nah, kita bikin for user sama dengan configuration dot get section
Nah, get section dari mana? Yang tadi di app.json ini kan kita ada namanya user. Nah, kita manggil si configuration untuk manggil si user dan kita taruh ke dalam user. User di mana? User adalah modelnya. Nah, kita impor aja using absensi models. Maka usernya akan ke impor. Nah, kita akan cek if user email. User email adalah ini. Kita cek user email sama dengan user.email, ya. Kalau sama, saya akan masuk ke sini. Kalau salah, berarti kita tulis message-nya sama dengan user tidak terdaftar. Oke. Return page. Nah, ketika dia usernya terdaftar, kita pakai if password sama dengan user password. Nah, kalau terdaftar, maka ini huruf kecil, maka kita akan melakukan manggil si identity. Nah, ini biar nggak salah nulis. Nah, ini var claims, new list claim, kita impor. Oke, ini menggunakan using system security claim. Ya. Kemudian identity kita menggunakan cookie. Ini using Microsoft ASP.NET Authentication cookie. Yang defaultnya ini sign in activity. Kita menggunakan authentication. Nah, jadi ini nanti akan disimpan dalam cookie yang data ini. Jadi kita impor sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kita akan taruh di name-nya adalah user email, nanti tipe role-nya admin. Nah, setelah kita selesai, nah kita harus ada yang dirubah. Ya. Kalau misalkan password-nya salah, nah kita ditambahkan di sininya kita tambahkan password salah misalnya. Password salah. Nah, oke. Nah, setelah kita sudah punya yang passwordnya udah dicek, nah kita akan nambahkan nih di app-nya. Kita masuk ke sini, startup. Kita cari di bawah app user routing. Nah, kita tambahkan app.user authentication. Use authentication. Ditambahkan app use authorization. Jadi dia akan ngecek authentication dan authorization. Jadi kalau kemarin kita running pertama kan langsung masuk ke halaman login-nya, halaman web ya. Nah, ini kita akan masuk ke halaman login. Nah, di configuration ini kita tambahkan code-nya. Nah, code-nya juga panjang biar tidak salah. Kita tambahkan service. Service-nya itu ada panjang. Nah, di sini di bawah service addresser kita tambahkan code ini. Jadi kita tambahkan service
configuration cookie policy option, dan seterusnya, sama add authentication, add MVC, back option. Nah, ini same set kita import. Ini yang paling atas, tambah ASP.NET SAM ini. Ini juga yang paling atas, set cookie. Nah, ini compatibility versionnya juga yang paling atas. Ya. Nah, ini kita tambah untuk beberapa port di atas ini, 3 ini. Nah, ini kita butuhkan. Nah, setelah kita udah punya ya, nah, kita akan lanjut untuk bikin biar dia tidak bisa logout ya. Yang logout kita biar dia ada datanya kalau nggak logout. Oke. Nah, setelah oke, kita masuk ke logout. Ini logout HTML. Nah, di public void on get ini taruh jadi asing action in vessel on get asing. Nah, kita import. Action resource ini juga kita import. Oke, di sini kita await http context dot second out asing. Nah, ini pakai yang cookie ini tadi. Kita import using cookie dan sign out juga using Microsoft.NET. Lalu kita return redirect to page. To page kita balikin ke index. Jadi logoutnya udah beres. Nah, setelah di logout beres, kita benerin yang di indeksnya. Nah, yang on get-nya kita ganti di action result on get. Nah, kita cek if not user that identity that is authenticate, maka dia harus lari nih pattern new redirect to page result login. Kalau bisa pattern page. Jadi kalau dia loginnya udah autentikasi, dia akan berpindah ke tetap berada di halaman itu. Kalau tidak, dia akan pindah ke login. Baru kita akan benerin untuk si CSHTML loginnya. Nah, ini di sini kita akan tambahkan add user dot identity dot name ya. Nah, di sini misalnya kita tambahkan di bawah ya. Oke. Kita pakai area logout.
logout. Nah, jadi dia akan seperti ini. Nah, setelah itu kita tinggal perintahkan terminal.net. Ya, kita akan coba ada kesalahan tidak ini. Kalau ada kesalahan, ya harus diperbaiki. Nah, kadang waktu melakukan code seperti ini riskan dengan kesalahan. Saya pun juga kadang melakukan kesalahan, nggak ketemu ini kenapa nih. Nah, baru setelah dibenerin dikit-dikit, oh ternyata masalahnya di sini. Nah, kita akan buka untuk halaman si ininya kan. Kita akan buka halaman localhost 5001 ya. Nah, ini dia akan diredirect ke HTTPS, kita continue. Ini dia akan seperti ini. Nah, kita lihat inspect aja. Nih, ada error. Nah, bootstrap salah nih. Ini kan bootstrapnya nggak terdaftar. Kita berarti salah nulis si bootstrap. Nah, kita coba login aja dulu. Ini admin, ini passwordnya admin. Oke. Ini ada kesalahan dulu, kita akan benerin dikit-dikit. Sebentar, kita lihat bootstrap. Tadi di login CSHTML-nya. Nah, untuk bootstrap itu harusnya